Nah, kepanjangan dari ISBAR yaitu I, introduction atau siapa yang berbicara dan siapa pasiennya. Nah, selanjutnya S yaitu situation atau apa masalah utama saat ini. Selanjutnya B yaitu background atau riwayat medis yang relevan. A atau assessment atau penilaian kondisi terbaru, dan yang terakhir R atau recommendation yaitu saran tindakan medis selanjutnya. Metode ini penting untuk mencegah miskomunikasi yang bisa berdampak fatal bagi pasien. Tujuan utama ISBAR yang pertama yaitu meningkatkan keselamatan pasien. Yang kedua, komunikasi antar tenaga kesehatan lebih efisien dan terarah. Yang ketiga, mengurangi kesalahan karena informasi yang tidak lengkap atau tidak jelas. Adapun manfaatnya, yang pertama, mempermudah pengambilan keputusan cepat dalam situasi yang darurat. Yang kedua, membantu perawat dalam menyampaikan kondisi pasien secara profesional. Dan yang ketiga, meningkatkan kerjasama tim antara dokter dan perawat dengan tenaga medis yang lainnya. DBD adalah infeksi akibat virus dengue yang disebarkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Gejala DBD meliputi demam tinggi yang mendadak, nyeri otot dan sendi, ruam kulit, serta pendarahan ringan, sehingga harus ditangani dengan cepat dan tepat. Kasus DBD, pasien bisa cepat berubah, maka dari itu ISBAR membantu komunikasi cepat dan tepat antara dokter dan perawat. Dan yang kedua, perawat bisa melaporkan penurunan trombosit atau tanda shock dengan struktur yang jelas. Dan yang terakhir, hal ini mempercepat respon medis dan menghindari komunikasi yang serius. Dan yang selanjutnya ialah penanganan dan pencegahan DBD. Penanganan DBD terbagi menjadi 3. Yang pertama rehidrasi, yaitu minum air yang banyak atau infus. Dan yang kedua, pantau trombosit dan hematokrit. Ya, yaitu hindari obat antiinflamasi non-steroid seperti ibuprofen. Pencegahan DBD terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, 3M+, menguras, menutup, dan mendaur ulang. Dan yang kedua, gunakan obat nyamuk, kelambu, dan fogging. Dan yang terakhir, edukasi masyarakat tentang bahayanya gigitan nyamuk Aedes. Selamat pagi Nurse Reva, perkenalkan saya perawat Saskia dari Shift Malam. Saya ingin serah terima pasien di kamar melati dengan metode ISBAR. Baik nurse, saya siap mencatat. Pasien atas nama Saudari Disti, usia 20 tahun, dirawat di ruang melati bed nomor 2. Tadi malam, suhu tubuh pasien mencapai 39,2 derajat Celcius. Pasien juga mengeluh nyeri kepala dan mual. Sudah diberikan antipiretik dan kompres hangat. Saat ini suhu tubuh pasien turun menjadi 37,8 derajat Celcius. Pasien terdiagnosis demam berdarah sejak 2 hari lalu. Hasil lab terakhir menunjukkan trombosit 65.000, hematokrit sedikit meningkat, terus tidak ada riwayat penyakit sebelumnya. Pasien tampak lemah tapi sadar penuh. Nafsu makan masih menurun, terus urin agak sedikit, dan tidak ada tanda perdarahan aktif, kulit tampak kering dan pucat. Nah, saya merekomendasikan pemantauan tanda vital tiap 4 jam, terus input dan output cairan dicatat akurat, serta mohon konsultasi ulang ke dokter untuk evaluasi laboratorium hari ini. Terima kasih nurse, informasinya lengkap. Nanti saya akan teruskan dan akan menghubungi dokter. Pagi dek, saya perawat Reva yang bertugas pada pagi hari ini, dan ini rekan saya perawat Bila. Pagi dek, kami mau periksa kondisi kamu pada hari ini. Apakah ada keluhan? Masih terasa pusing dan mual, tapi panasnya itu sudah tidak seperti semalam. Baik dek, kami sudah dapat laporan dari perawat malam, dan dokter akan segera datang untuk periksa ulang kondisi adik.
pagi, Dek. Saya Dokter Au yang jaga pagi pada hari ini. Gimana keadaannya? Apakah ada keluhan? Dok, saya masih terasa lemas tapi masih sudah seperti semalam. Baik dok, tadi malam suhu di situ sempat tinggi 39,2 derajat Celcius, sudah ditangani dan sekarang turun jadi 37,8 derajat Celcius. Trombosит terakhir 95.000. Pasien tampak lemas tapi stabil. Baik, jadi pantau terus cairan dan urinasinya ya dengan ketat. Dan hari ini kita akan melakukan kembali lab darah untuk memantau tren trombosit dan hematokritnya. Jadi dia perbanyak istirahat ya, jangan melakukan aktivitas yang berlebihan. Baik dokter, terima kasih ya. Ya, permisi. Dengan ISBAR, informasi penting tidak akan terlewat. Komunikasi yang efektif adalah dasar keselamatan pasien. Sebagai pasien, saya merasa lebih diperhatikan dan merasa aman. Keputusan klinis jadi lebih cepat dan akurat. Tim medis jadi lebih solid dan terarah.